Nah, ini catatan terkait dengan penambahan anggaran karena ada penambahan logistik. Yang pertama itu pemilih. Nanti kita akan sediakan maskernya. Ya. Diperkirakan harga masker per bijinya sekitar 2.500 gitu ya. Ini angka perkiraan ya. Mungkin bisa saja tergantung jenis masker apa yang kita pilih dan kita gunakan. Kemudian untuk TPS dan Pantarli, untuk PPS, untuk PPK kurang lebih sekitar 535,9 miliar yang nanti akan dibutuhkan sebagai tambahan anggaran. Dengan catatan angka 1234 sebagaimana ada di bawah, itu kebutuhan APD untuk di TPS berupa masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung wajah, drum atau tong air, sabun cuci tangan cair, hand sanitizer atau alkohol, tisu, cairan disinfektan, dan ini nanti akan diberikan sesuai dengan kelompok di 4 kategori tadi. Ada untuk PPK, ada untuk PPS, TPS, dan Pantarli. Nah, tadi malam kami telah melakukan rapat dengan KPU Provinsi seluruh Indonesia. Beberapa hal dapat kami simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, penambahan anggaran dari pemerintah daerah kemungkinan tidak memungkinkan lagi. Jadi kami tanya kepada teman-teman di KPU Provinsi bagaimana kemungkinan penambahan anggaran yang saya sebutkan di slide sebelumnya tadi. Hampir semuanya mengatakan rasa-rasanya sulit untuk meminta tambahan anggaran kepada pemerintah daerah. Saya tidak tahu, mungkin ada kebijakan khusus dari pemerintah dan DPR yang bisa mendorong mungkin ya poin pertama ini. Yang kedua, perkembangan data COVID-19 sampai dengan saat ini masih menunjukkan grafik yang terus meningkat. Jadi di beberapa, bukan di beberapa ya, tapi di hampir semua daerah mereka melaporkan ada kecenderungan untuk meningkat. Dan ada data sampai dengan hari ini ada 3 staf sekretariat KPU di daerah itu yang positif terkena COVID-19. Kemudian penambahan TPS dalam rangka physical distancing, ini menurut laporan teman-teman di sana, rasa-rasanya juga agak sulit untuk dilakukan. Tetapi kita masih merancang itu. Mungkin pendapat ini disampaikan oleh teman-teman provinsi karena mereka merasa kesulitan untuk menambah tambahan anggaran dari pemerintah daerah. Kemudian KPU Provinsi KEP Aceh masih menunggu kebijakan tentang penerapan protokol penanganan COVID-19 untuk setiap tahapan pemilihan serentak tahun 2020 dari KPU RI. Jadi mereka tentu menunggu instruksi dan perintah dari KPU RI. Nah, kami perlu juga sampaikan sampai dengan hari ini, setelah dilakukan adendum dari semula total anggaran yang ditandatangani berdasarkan NPAD sejumlah 9,9 triliun, setelah dilakukan adendum di beberapa daerah, angkanya sekarang mencapai 10 triliun, ya, 10,001 triliun. Nah, dari 10 triliun ini, 4,171 triliun telah tertransfer ke rekening KPU. Jadi di 2019 sebanyak 509 miliar sudah ditransfer. Kemudian di tahun 2020 3,6 triliun ditransfer. Yang belum tertransfer, jadi total yang belum tertransfer sebanyak 5,8 triliun. Nah, anggaran KPU RI di tingkat pusat, ini DIPA tahun 2020, KPU juga mendapat pemotongan anggaran sebanyak 297 miliar lebih. Ya. Ini kemudian berdampak
KPU tidak dapat membiayai kegiatan dukungan tahapan pemilihan serentak tahun 2020. Terjadi kekurangan belanja pegawai dan belanja operasional pada Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan, pembinaan kepegawaian, serta pemeriksaan dalam rangka pembinaan dan review terhadap laporan keuangan akan mengalami kendala karena tidak tersedianya pagu anggaran yang cukup untuk menjalankan kegiatan dimaksud. Nah, ini rancangan peraturan KPU sebagaimana yang kami sampaikan, dan ini menjadi rapat penting untuk mendapatkan pendapat dan persetujuan. KPU telah melakukan uji publik ya, dengan peta pendapat pada saat uji publik sebagai berikut. Ada yang tetap berpendapat agar dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Itu di sebelah kiri ada dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, dari KIP, dari PKPI, dan dari Kamhar. Kemudian ada juga 12 peserta dari Kementerian Kesehatan, Komisi 2, DPD, Bawaslu, PSI, Pusako, dan lainnya itu memberikan rekomendasi untuk tidak dilakukan pada Desember 2020. Ada juga yang memberikan rekomendasi Desember 2020, tetapi dengan syarat pelaksanaan di lapangan harus mengikuti protokol COVID-19. Kemudian ada juga peserta yang tidak memberikan saran dan pendapatnya. Jadi ini sudah kita lakukan pada tanggal 15 Mei 2020.